Guru itu bernama virus COVID-19. Kita betul-betul sekarang lagi dididik oleh corona. Manusia diancam kematian oleh berkembang biaknya virus COVID-19 ini. Sudah lebih dari 4 juta yang terpapar di seluruh belahan dunia. Lebih dari 300.000 orang yang meninggal dunia. Ada yang unik. Kini di udara, di laut, sungai, semua makin bersih. Langit lebih biru, cerah, alam makin lestari. Hewan-hewan berkembang biak aman. Di beberapa negara ada hewan-hewan yang berani masuk ke perkotaan. Hutan pepohonan didiamkan terjaga. Haruskah kita berdamai dengan adanya virus corona dan tumbuh berdampingan? Memang ekonomi sedang merosot, namun ekologi justru melesat. Misalnya belakangan kita belajar untuk mengkonsumsi seperlunya. Kita mulai bercengkrama dengan ekonomi berbasis kebutuhan, bukan berbasis keinginan. Membeli barang kini fokus pada kebutuhan, bukan lagi sekedar keinginan. Kita beli dan mengkonsumsinya secukupnya saja. Produk pangan, kesehatan, dan keperluan dasar kebutuhan kita sehari-hari kini nyata semakin penting. Bahan baku lebih diminati dari produk lokal. Berpeluang untuk mendominasi yang selama ini banyak dikuasai produk impor. Indonesia Incorporated bisa jadi kejadian gara-gara corona. Mendidik corona. Masa sih corona yang mendidik kita? Tapi lihatlah, politik kita makin rasional. Karena yang tidak rasional terlihat jelas. Kebijakan publik dituntut makin cerdas. Jika ada kebijakan yang salah langsung dikritik dan langsung bisa diperbaiki. Kebijakan berbasis data. Data-driven policy sekarang harus berbasis sains dan pendapat daripada ahli-ahli yang memang membidangi secara jelas. Maka beberapa kebijakan seperti naiknya tarif listrik, naiknya tarif BPJS, apalagi kenaikan harga pangan, khususnya kebutuhan sehari-hari menjadi satu fenomena yang harus kita solusikan. Harus kita hadirkan kebijakan yang jauh lebih tepat dan berpihak kepada rakyat. Jangan buat rakyat kebingungan. Jangan membuat rakyat tambah terbebani. Beban hidupnya sudah cukup berat. Rakyat makin cerdas kok. Bisa kita lihat. Mereka menuntut pemimpin yang lebih berpihak kepada apa yang dirasakan oleh rakyat, khususnya yang ada di kelompok ekonomi terbawah. Anak-anak muda juga makin cepat bergerak mengadopsi digitalisasi. Kebijakan-kebijakan yang terkesan asal dan ngawur langsung dikritisi. Langsung ada video-videonya, langsung ada podcastnya, langsung ada juga memesnya dan YouTube-nya juga. Yang di rumah berkat corona semakin guyup. Berada di tengah-tengah keluarga, beribadah bersama. Hal-hal yang buruk seperti narkoba dan apa saja yang banyak kemarin menghantui kita, alhamdulillah agak berkurang. Paling tidak berdasarkan data-data. Nilai-nilai keluarga dan keakraban sosial makin bergema. Kesolehan pribadi dan keluarga juga menjadi kesolehan sosial yang mulai mainstreaming, mulai menjadi arus utama. Sisi-sisi terbaik manusia juga terlihat. Ini akibat corona, kita jadi saling bantu-membantu, saling peduli, saling bergotong royong. Tapi saya nggak bilang loh bahwa pandemi ini berakibat baik. Hari ini dan hari-hari sebelumnya bandara terkesan lebih ramai. Apakah sinyal relaksasi PSBB ini prematur? Ini mesti kita lihat datanya. Karena data-data yang terpapar COVID-19 masih bertambah kok. Menunjukkan bahwa kita belum sampai pada puncaknya. Pengetesan masih belum memadai. Presiden menargetkan 10.000 PCR tes per hari. Sekarang rasanya angkanya masih jauh.
juga tracing. Bagaimana kita melacak dan bagaimana kita men-treat dan mengisolasi, rasa-rasanya juga belum cukup. Ada distorsi tentang pelaksanaan dan hasil tes yang selama ini berjalan. Kelihatannya ada underreporting dan undeserved yang harus diatasi. Banyak yang juga menyatakan ada juga yang underserved. Beberapa daerah yang mestinya lebih banyak testingnya juga tidak dilaksanakan. Nah, ini harus kita dorong dalam satu gerakan bersama yang sinergi. Saya bersama relawan Indonesia Bersatu berusaha semampu mungkin untuk turun dan melihat kenyataan yang pahit. Pertolongan buat ekonomi keluarga, UMKM, dan pekerja yang di PHK ternyata belum cukup dan belum merata karena datanya masih belum terintegrasi. Mari kita tidak saling menyalahkan tapi saling membantu. Yang belum tersentuh, mari kita laporkan dan relawan segera turun untuk membantu. Gara-gara virus ini kita memang sedang gak baik-baik aja. Namun kita kan manusia, makhluk yang paling pandai beradaptasi. Virus COVID-19 ini salah perhitungan. Dia berani melawan manusia yang paling hebat beradaptasi. Dalam waktu mudah-mudahan yang tidak terlalu lama kita akan ketemu vaksinnya. Dan mampus kau COVID-19. Jika kita alhamdulillah bisa mendapatkan vaksin ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pasti kita bisa ambil hikmah, bahkan manfaat dari pandemi ini. Kita harus belajar menangkap satu arti. Dan DNA kita berbangsa sekarang benar-benar diuji. Kita DNA-nya kan gotong royong. Ayo saling membantu. Lalu kita bisa pivot. Kita bisa adaptasi untuk menyesuaikan diri sambil menolong saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Agaknya memang benar, Tuhanlah yang sedang mendidik kita. Menggunakan pandemi ini agar kita sadar dan jadi manusia yang lebih baik lagi.